berhasil menggagalkan penyeludupan 496 ton timah dan 10 ton lebih logam tanah jarang di sejumlah lokasi di Provinsi Bangka Belitung. Indonesia sedang mengkaji rancangan untuk menghentikan ekspor biji timah sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperkukuh ekonomi domestik. Malaysia dan Singapura panik. Dalam hitungan bulan, dua negara yang selama ini menikmati aliran stabil bahan baku timah dari Indonesia tiba-tiba dihadapkan pada realitas baru. Keran pasokan yang dulu mengalir tanpa hambatan kini tak lagi bebas seperti sebelumnya. Smelter mulai menghitung ulang cadangan mereka. Pelaku industri memantau harga global dengan rasa cemas. Para trader pun sadar, pola lama sudah tak lagi aman. Yang terjadi bukan sekadar penindakan hukum biasa. Ini adalah pergeseran besar dalam cara Indonesia memandang dan memperlakukan kekayaan alamnya sendiri. Semua bermula dari operasi besar aparat gabungan di Bangka Belitung. Sepanjang 2025 hingga 2026, tim yang dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto berhasil menggagalkan penyeludupan 496 ton timah dan lebih dari 10 ton logam tanah jarang. Angka ini bukan jumlah kecil. Dari total tersebut, 313 ton berupa biji timah, 183 ton balok timah, serta 12 ton timah cetak berhasil diamankan, dengan nilai ditaksir mencapai 173 miliar rupiah. Selain itu, aparat juga menyita 9,3 ton monazit dan 1,3 ton zirkon, sementara ilmenit masih dalam proses penghitungan. Ini bukan operasi simbolis. Ini adalah deklarasi tegas bahwa kebocoran besar yang selama ini seolah dibiarkan kini menjadi prioritas nasional. Namun 496 ton itu hanyalah potongan kecil dari gambaran yang jauh lebih luas. Data industri sepanjang 2025 hingga 2026 menunjukkan kebocoran timah ilegal dari Indonesia diperkirakan mencapai 45 hingga 47 triliun rupiah setiap tahun. Setiap tahun. Angka ini bukan sekadar statistik. Jika divisualisasikan, nilainya setara dengan pembangunan beberapa ruas tol Trans Sumatera atau ratusan ribu rumah rakyat. Alih-alih berubah menjadi infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan, uang sebesar itu menguap lewat jalur gelap yang terorganisir. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya kompleks. Bagaimana kebocoran sebesar ini bisa terus terjadi? Mengapa hampir selalu bermuara ke Malaysia? Dan kenapa Singapura ikut terseret dalam pusaran ini? Jawaban pertama adalah insentif ekonomi. Di dalam negeri, komoditas timah diatur ketat. Penambang yang menjual biji ke smelter resmi, termasuk BUMN, seperti PT Timah, wajib membayar pajak, royalti, serta memenuhi berbagai kewajiban lingkungan dan administratif. Itu wajar dalam sistem legal. Namun ketika biji timah mentah dibawa ke luar negeri secara ilegal, harga yang diterima bisa melonjak hingga 2 kali lipat dibanding harga domestik. Di Malaysia dan Singapura, biji mentah mengikuti harga pasar internasional tanpa potongan regulasi Indonesia. Selisih ini menciptakan jurang keuntungan yang sangat besar. Bagi pelaku ilegal, ini bukan sekadar menghindari pajak, melainkan peluang meraup keuntungan masif dalam waktu singkat. Dalam ekonomi bayangan, insentif sebesar itu hampir mustahil diabaikan. Faktor kedua adalah geografi. Bangka Belitung berada di posisi strategis, berhadapan langsung dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Dengan kapal kecil atau speedboat, perjalanan menuju perairan Malaysia bisa ditempuh dalam hitungan jam. Operasi penyelundupan biasanya dilakukan pada malam hari atau saat cuaca buruk untuk menghindari patroli. Permainan kucing dan tikus ini telah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan disebut-sebut sekitar 1.000 ton biji timah ilegal mengalir ke Malaysia setiap bulan. Jika angka ini mendekati kenyataan, maka kita tidak sedang berbicara tentang kebocoran kecil, melainkan aliran sistematis yang telah mengakar. Malaysia bukan sekadar tujuan acak. Negara itu memiliki kapasitas industri pengolahan timah yang kuat dengan pemain besar seperti Malaysia Smelting Corporation yang menjadi bagian penting rantai pasok global. Biji mentah dari Indonesia diolah menjadi timah batangan berkualitas tinggi, lalu diekspor ke pasar seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dengan nilai jauh lebih mahal. Analogi sederhananya, Indonesia menjual gabah, sementara Malaysia menjual nasi goreng premium ke pasar dunia. Singapura, meski bukan produsen timah,
memegang peran penting sebagai pusat perdagangan dan keuangan regional. Transaksi komoditas, pembiayaan perdagangan, hingga pengalihan dokumen kerap melibatkan sistem finansial di sana. Ketika Indonesia memperketat pengawasan dan memperbaiki regulasi devisa ekspor, dampaknya terasa hingga pusat-pusat keuangan regional. Itulah sebabnya reaksi panik tak hanya datang dari satu negara. Titik balik terjadi ketika pemerintah Indonesia mengubah paradigma. Kebocoran ini tak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung ditutup. Operasi melibatkan TNI dan Polri. Blokade laut dilakukan dengan kapal patroli. Pengawasan udara diperketat. Aset ilegal senilai 6 hingga 7 triliun rupiah disita dan sebagian dialihkan untuk dikelola secara legal oleh PT Timah. Langkah ini tidak ringan. Di balik tambang-tambang tersebut, ada ribuan pekerja dan mata pencaharian yang bergantung pada aktivitas itu. Kebijakan keras ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan eksportir sumber daya alam menyimpan 100% devisa hasil ekspor di Bank Nasional selama minimal 12 bulan. Tujuannya jelas, memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan rupiah. Dengan kebijakan ini, pemerintah bukan hanya menyerang jalur fisik penyelundupan, tetapi juga jalur finansial yang selama ini menopang transaksi gelap. Dampaknya langsung terasa di Malaysia. Smelter yang terbiasa memperoleh bahan baku murah kini harus mencari alternatif dengan harga lebih tinggi. Margin keuntungan tertekan, rantai pasok terganggu. Model bisnis yang selama ini nyaman mulai goyah. Dalam waktu bersamaan, harga timah global bergerak naik karena pasar menyadari adanya gangguan suplai dari salah satu produsen utama dunia. Cerita pun meluas. Sekitar 50 hingga 60% konsumsi timah global digunakan industri elektronik, terutama untuk solder dalam perakitan semikonduktor. Tanpa solder berbasis timah, chip tak dapat terhubung ke papan sirkuit. Malaysia bukan hanya pengolah timah, tetapi juga salah satu pusat perakitan dan pengemasan chip terbesar di dunia. Banyak perusahaan teknologi global memiliki fasilitas di sana. Ketika pasokan bahan baku terganggu, biaya produksi chip ikut terdampak. Keputusan penegakan hukum di Bangka Belitung ternyata beresonansi hingga ke pabrik-pabrik elektronik dunia. Indonesia tampaknya memahami momentum ini. Setelah menutup kebocoran, langkah berikutnya adalah mempercepat hilirisasi. Kerjasama dengan ARM Holdings diumumkan dengan alokasi dana awal sekitar 125 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun ekosistem desain chip dan pengembangan sumber daya manusia. Fokusnya bukan hanya produksi fisik, tetapi penciptaan insinyur dan desainer chip lokal. Di sisi lain, rencana investasi sekitar 26,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk proyek industri terintegrasi di kawasan Pulau Galang dekat Batam menunjukkan ambisi lebih besar. Proyek itu mencakup fasilitas wafer, hilirisasi pasir silika, panel surya, hingga kaca berteknologi tinggi. Dari hulu hingga hilir, rantai nilai ingin dibangun di dalam negeri. Tentu jalan ini tidak mudah. Membangun industri semikonduktor dari nol adalah tantangan besar. Dibutuhkan keahlian, modal, stabilitas kebijakan, serta ketahanan menghadapi persaingan global. Negara seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang telah membangun fondasi puluhan tahun. Namun Indonesia memiliki kartu truf berupa sumber daya strategis seperti timah dan pasir silika. Dalam geopolitik modern, penguasaan bahan baku penting dapat menjadi alat tawar yang kuat. Pada akhirnya, kisah timah Indonesia bukan sekadar cerita tentang tambang ilegal. Ini adalah refleksi tentang bagaimana negara kaya sumber daya kerap terjebak menjadi pemasok bahan mentah bernilai tambah rendah. Selama bertahun-tahun, kebocoran dianggap biaya tak terlihat. Kini kebocoran itu dihadapi secara frontal. Malaysia dan Singapura mungkin panik dalam jangka pendek. Namun dinamika ini juga memaksa kawasan menata ulang praktik perdagangan agar lebih transparan. Pertanyaan besarnya, apakah langkah tegas ini benar-benar akan mengubah keseimbangan ekonomi regional atau hanya memindahkan pasar gelap ke jalur lain? Sejarah menunjukkan pasar selalu mencari celah. Namun dengan kombinasi penegakan hukum, reformasi kebijakan devisa, dan ambisi hilirisasi industri, Indonesia berusaha menutup sebanyak mungkin celah tersebut. Di tengah semua ini, satu hal menjadi jelas. Ketika sebuah negara memutuskan berhenti menjual gabah dan mulai menjual nasi gorengnya sendiri,
reaksi tak hanya datang dari dalam negeri, dunia ikut memperhatikan. Dari dermaga gelap di Bangka Belitung hingga ruang rapat perusahaan teknologi global, gema keputusan itu terdengar. Timah yang dulu dianggap sekadar komoditas tambang kini menjelma simbol pertarungan antara kebocoran dan kedaulatan, antara keuntungan jangka pendek dan visi industri jangka panjang. Malaysia dan Singapura mungkin panik hari ini, tetapi bagi Indonesia, ini adalah babak baru. Babak ketika kekayaan alam tak lagi dibiarkan mengalir tanpa kendali, melainkan dijadikan fondasi membangun masa depan teknologi dan ekonomi yang lebih mandiri. Dan jika strategi ini berhasil, kisah timah Indonesia akan dikenang bukan sebagai cerita penyelundupan, melainkan sebagai titik balik kebangkitan industri nasional di tengah pusaran ekonomi global.